habis teman-teman gamenya. Nah, dari game yang kita mainin tadi, menurut teman-teman apa sih yang bisa kita pelajari dari permainan tadi? Yuk, coba siapa yang mau sharing kira-kira apa yang dipelajari permainan tadi kaitannya sama topik kita malam ini, more than standard. Apa kira-kira? Habis itu kita bubar nih, home-nya nih. Selesai nih. Nggak ada yang bercanda. Apa yang kira-kira bisa dikaitkan gitu ya dari game tadi ke topik kita malam ini? Ayo, saya tanya nih ya. Secara kalau belum ada yang mau jawab, biar waktunya nggak terbuang, saya tanya sama Fabiola. Menurut kamu, salah nggak apa-apa nih ya. Menurut kamu aja, dari point of view-nya kamu, apa sih kaitannya game tadi sama topik kita hari ini? More than standard. Em, Mungkin kayaknya ya, em, ini Kak. Tadi kita kan belajar untuk berpikirnya itu nggak cuman berdasarkan yang gambar tadi aja. Jadi kita keluar dari mungkin standarisasi orang-orang gitu. Jadi nggak cuman ngelihat satu jenis itu dengan pemikiran kita sendiri, tapi kita berpikir lebih luas lagi dan mengusahakan kalau misalnya kalau bisa lebih kenapa enggak gitu. Karena Oke, mungkin di luar sana ada yang lebih bisa kita lakukan lagi gitu dari oke, kita yang sekarang. siap. Thank you ya, dikunci dulu jawabannya. Jawaban yang lain, Yobel, menurut kamu apa? Pikiran yang kayak Feby bilang tadi sih, lebih mungkin lebih mengarah ke pikirannya harus di out of the box. Out of the box Jangan gitu ya. jangan hanya terpaku pada satu satu patokan saja, tetapi pasti akan ada patokan-patokan yang lain untuk bisa dijadikan sebuah standar atau mungkin bisa dijadikan sebuah jawaban. Itu sih Oke, Kak. siap. Thank you. Oke deh, nggak apa-apa kita kunci dua jawaban ini. Oke, teman-teman, jawaban yang teman-teman sampaikan itu betul gitu ya. Artinya adalah seringkali kita sebagai manusia terpatok hanya pada satu persepsi, satu pemikiran. Sehingga kita jadinya terkungkung dan membuat kita tuh jadi muncul karakteristik egois, mau menang sendiri, sulit menerima pendapat orang lain, dan cenderung menggunakan pikiran kita untuk memberikan makanan yang negatif di dalam pikiran kita. Akibatnya sering muncul tuh akhir-akhir ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha. Apa kira-kira yang sering muncul kalau bermain di pikirannya sendiri? Istilahnya apa tuh? Apa ya, Feby? Overthinking. Overthinking, betul. Nah, teman-teman, saya tergabung juga di dalam sebuah grup konselor ABAM. Teman-teman pasti pernah mendengar dong ABAM. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Jadi di balik layar itu banyak sekali konselornya, teman-teman. Lebih dari 10 orang. Termasuk saya salah satunya. Nah, di dalam grup itu, jadi saya sharing sedikit bahwa di dalam grup itu kita itu sering kali mendapati, khususnya saya ya, karena saya seorang psikolog, maka kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan psikologis, masalah kejiwaan, kecemasan, keinginan untuk bunuh diri, dan lain-lain hal-hal seperti itu, dioperlah ke saya. Jadi saya melihat banyak sekali kecemasan, overthinking yang dimiliki oleh manusia akhir-akhir ini. Kalau kita flashback ke zaman yang agak-agak lama, mungkin kalian eh, lahir sekitaran tahun berapa aja nih? Yobel lahir tahun berapa Yobel? Aku 98. 98. Oke, Febiola 99. 99. Sela, 2000 Kak. oke, kisaran segitulah ya. Bedanya hampir 10, 12, 13 tahun sama saya, teman-teman. Nah, zaman saya dulu ketika seumur kalian, itu jarang banget tuh kasus overthinking muncul. Tapi makin kemari, teman-teman, kasus overthinking tuh meningkatnya berkali-kali lipat. Kenapa? Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Apalagi sekarang dunia semakin berkembang. Berkembangnya tidak selalu yang baik, bahkan semakin jahat, teman-teman. Dan itu sudah diprediksi oleh Alkitab gitu, bahwa dunia hari-hari terakhir ini makin jahat. Oleh karena itu, topik kita malam hari ini, More Than Standard ini, supaya kita belajar untuk terus berlari, berkejaran dengan waktu dan hari-hari yang semakin jahat ini, supaya kita nggak keseret dalam arusnya mereka, teman-teman gitu ya. Percuma kita rajin ke gereja,
kita ikut yang namanya komunitas, kita ikut dengerin suara kebenaran, bukan artinya nggak perlu, itu sangat perlu. Tapi kalau dalam diri kita sendiri tidak dimunculkan keinginan untuk berubah, itu juga sama aja bohong, teman-teman. Artinya apa yang kamu dapat cuman kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, teman-teman. Jadi overthinking itu standarnya dunia akhir-akhir ini. Hari-hari ini, standarnya dunia. Kalau teman-teman masih overthinking, masih terlalu cemas sampai bahkan ada keinginan untuk bunuh diri, itu standarnya dunia banget. Artinya, kalau ada masalah, menghadapi masalah, kamu harus jadi pribadi-pribadi yang lebih dari standar. Bukan artinya berarti cara saya untuk mengakhiri hidup harus lebih hebat lagi ya, Kak. Misalnya selama ini mungkin bunuh diri minum minum racun gitu ya, minum baygon. Oh, harus yang lebih ampuh lagi Kak, sianida misalnya gitu. Atau harus lebih keren lagi. Berapa waktu yang lalu saya dapat informasi dari teman, ada seorang selebgram meninggal bunuh diri live di IG-nya, teman-teman. Waktu saya lihat-lihat Instagramnya gitu ya, ternyata dari 2018 dia sudah menunjukkan gejala depresi sebetulnya. Tapi awareness, kesadaran sekitar itu tidak sebegitu pekanya. Nah, ini yang akan kita bahas menjadi anak-anak Allah yang more than standard, gitu ya. Oke, idealnya setiap kita tuh kepengen hidup sehat. Nah, kalau saya tanya nih sama teman-teman yang di sini ya, Windy, kamu merasa kamu sehat nggak saat ini? Iya, iya. Sehat, sehat. Oke, Sela, kamu sehat nggak? Sehat. Sehat, oke. Tapi seringkali orang menjawab sehat itu atas dasar apa sih? Fisik, nggak sakit, ya kan? Aman-aman aja. Tapi dia lupa bahwa tubuh kita ini terdiri dari fisik, rohani, lalu kemudian secara psikologis, mental lah istilahnya gitu. Oleh karena itu, seharusnya sehatnya kita itu tidak hanya secara fisik, teman-teman, tapi secara mental dan secara jasmani, fisik dan juga mental juga. Mental ini berkaitan juga dengan kerohanian ya, roh, sesuatu yang bersifat yang bisa dikatakan jiwa seperti itu. Nah, apakah jiwa kita sehat? Apakah mental kita sehat? Bisa jadi ketika awalnya kita menjawab saya sehat, ketika dibahas tentang ini, dua hal ini, jasmani dan mental, bisa jadi kita akan terdiam sejenak, teman-teman. Apakah kita benar gak ya sehat secara mental dan kerohanian kita, jiwa dan kerohanian kita? Atau jangan-jangan selama ini kita benar-benar terhilang? Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, idealnya sebagai seorang manusia nih kita beranjak dewasa ya, dewasa muda lah istilahnya. Kepengennya sama relasi semua orang tuh baik-baik aja seperti ini. Di depan bisa ketawa-ketawa, nggak ada dusta di antara kita, teman-teman. Tapi yang terjadi belakangan adalah kalau teman-teman menyaksikan berita-berita di televisi itu makin mengerikan. Pagi ini saya buka Reels di sebuah Instagram, seorang anak berusia 26 tahun membunuh ibunya hanya karena nggak dibeliin motor, teman-teman. Jadi pakai garpu garpu pasir itu dibunuh ibunya. Ada lagi tadi anak tidak dibelikan handphone lalu bisa melukai orang tuanya dan lain-lain. Banyak sekali. Sebagai dewasa muda banyak sekali juga kasus yang terjadi ya, teman-teman ya. Harapannya idealnya kita maunya memiliki relasi yang sehat-sehat saja, yang baik-baik aja. Tapi ternyata teman-teman, kalian, saya pun pasti pernah mengalami di mana realitinya yang berbicara berbeda. Kita gontok-gontokan sama orang, di depan kita baik tapi di belakang kita menikam teman kita, menikam saudara kita, main belakang dan lain-lain. Kita lupa bahwa standar yang dipakai dunia itu ini. Tapi seharusnya standar kita sebagai anak Allah tidak melakukan ini. Karena kita berpikir dua kali, kalau saya melakukan ini dampaknya apa ya buat saya dan orang lain. Dan terlebih lagi, persepsi kita udah ke Tuhan nih. Kita menyakiti Tuhan gak ya kalau kita melakukan ini? Itu yang harus diubah teman-teman. Mindset itu, keinginan itu seharusnya menjadi motivasi buat kita untuk kita tuh lebih daripada standarnya dunia. Kalau kita masih melakukan seperti ini berarti kita nggak ada bedanya sama orang-orang di dunia kan.
Artinya gini, kita boleh tinggal di dunia, boleh seolah-olah menjadi serupa dengan dunia ini, padahal sebenarnya enggak gitu. Artinya, boleh gak sih Kak kita punya temen yang LGBT? Menurut teman-teman gimana? Ini juga jadi perdebatan nih di beberapa kalangan remaja. Kalau kita berteman, ternyata kita tahu dia LGBT. What should I do? Apa yang perlu kita lakukan? Apa kita pergi menghindari dia, gak mau ketemu lagi, karena takut tertular, teman-teman? Ada istilah itu tuh, tertular. Sebenarnya tertular atau enggak balik lagi ya ke mindsetnya kita. Jadi kalau saya menjawabnya pertanyaan itu adalah mereka juga individu pribadi yang punya perasaan, ingin dihargai, direspek, dan bukan bagian kita untuk menghakimi melencengnya mereka dari sisi ketertarikan dengan lawan jenis atau sesama jenis, teman-teman. Jadi relasi kita adalah, tugas kita adalah tetap menjadi pribadi kita yang baik, yang bisa memberkati orang lain apapun mereka. Seperti Tuhan juga nerima kita apa adanya diri kita kan, kita yang hancur, kita yang berdosa, kita yang sebetulnya nggak layak, dia masih mau terima kita. Teman-teman masih ingat kisah pelacur yang hampir dirajam batu? Ingat ya kejadian itu ya. Tuhan terus lalu kemudian Yesus hadir saat itu dia bilang orang yang mau yang merasa dirinya paling benar gak ada dosa silakan timpuk duluan si pelacur itu. Tapi ternyata pernyataan itu menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun dari kita ini yang luput dari dosa, teman-teman. Yang benar-benar terlahir tanpa nila setitik pun. Ada. Tapi hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Oleh karena itu, harganya mahal. Bukan berarti ketika kita sudah diselamatkan secara cuma-cuma, terus kita seenaknya, teman-teman. Karena cintanya Tuhan itu bukan murahan, teman-teman. Yang ditebus itu kita nih, saya dan kalian. Begitu berharga seperti biji matanya Tuhan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, dia menciptakan kita itu sungguh amat baik. Sudah sungguh amat baik pula ya teman-teman ya. Serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu kita begitu berharga dan begitu mahal. Kalau hidup kita hanya seperti standarnya dunia, rugi banget. Kita udah diselamatin sama Tuhan. Itu yang mesti kita pegang teman-teman. Lalu berikutnya ada 3 hal yang toksik dalam hidup kita yang perlu kita ubah supaya standar hidup kita tuh setingkat lebih baik, bahkan bertingkat-tingkat lebih baik daripada orang dunia. Ya, yang pertama, gestur kita, teman-teman. Jadi gestur itu secara gampangnya dimaknai sebagai sebuah tindakan yang seringkali kita tuh nggak sadari saat kita berbicara, berhadapan dengan orang lain. Misalnya, ngomong sambil tunjuk-tunjuk, misalnya. Atau ngomong sambil toyor-toyor kepala tanpa kita sadari, kita nggak mikir itu menyakiti hati orang lain. Atau nepok, sekedar basa-basi say hi, tapi nepoknya kesakitan, kekerasan. Nah, hal seperti itu yang perlu kita pikirkan sebelum kita berelasi dengan orang lain, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Kadang nggak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya. Lu jangan gitu dong. Sakit tahu, nggak semua orang. Maka belajarlah lebih dari standar, yaitu belajarlah untuk peka terhadap perubahan perilaku orang lain mungkin. Bagaimana sih orang kalau diperlakukan seperti itu? Kita pikirkan dulu gimana kalau kita di posisi dia, teman-teman. Gitu ya. Berikutnya, yang tidak kalah penting juga adalah mengenai verbal, teman-teman. Ini berkaitan, 3 hal ini sebenarnya saya pecah, padahal sebenarnya satu satu topiknya adalah komunikasi, teman-teman. Dalam komunikasi ada gestur, ada verbal gitu ya. Verbal ini berbicara tentang bagaimana intonasi kita dalam berbicara dengan lawan bicara kita. Pantas nggak kita intonasinya tinggi ketika bicara sama keluarga, adik, guru, teman, dan lain-lain. Lalu konteksnya teman-teman gimana? Dan verbal juga berbicara mengenai pilihan kata-kata. Ini yang seringkali kita kalau kebablasan, kumpul sama teman-teman yang mungkin berbeda agama dengan kita di tempat kerja gitu ya. Kita suka kebablasan bercandanya, ngikut gayanya mereka.
teman-teman. Ah bego lu, misalnya gitu. Terus kata-kata binatang lah keluar, anjir misalnya gitu ya. Terus apalagi yang lain-lain banyak lah. Nah istilah-istilah itu udah mesti kita kurangin pelan-pelan teman-teman. Perubahan itu saya nggak menuntut kita untuk berubah langsung drastis. Karena yang namanya manusia itu perlu proses. Tuhan itu menenun kita, kita juga layak ditenun gitu ya. Menenun itu kan prosesnya panjang ya. Jadi pelan-pelan. Kalau kita mungkin refleksi kita punya 10 kata yang nggak bener gitu ya. Pelan-pelan sehari dikurangi satu, dua. Lama-lama kita jadi terbiasa menciptakan habit berkata-kata yang positif teman-teman. Gitu. Kalau kita nggak pernah mulai, nggak akan pernah tahu kapan kita akan mulai teman-teman. Karena waktu kita benar-benar singkat. Ada orang yang dipanggil Tuhan di usia yang sangat muda, ada juga yang sangat tua. Tapi kalau kita menghadapi atau melihat sebuah kematian di usia yang tua, jangan lekas-lekas berbangga hati, teman-teman. Artinya, kapanpun kita bisa Tuhan panggil, maka mulai sesegera mungkin untuk kita bisa menciptakan hal-hal yang positif, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kalau dipikir-pikir, kejadian yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia aja deh, mulai dari pemilu, mulai dari tindakan kriminal dan lain-lain, semua berawal dari sebuah perlakuan yang menyakiti hati orang lain, membekas, sehingga jadinya orang dendam, sakit hati, kecewa. Nah, jangan lekas-lekas juga bilang, ih gila ya, dia begitu sama orang tuanya. Ih, kok dia bisa sih ngebunuh orang itu misalnya. Kok dia bisa sih nusuk orang dari belakang dan lain-lain. Sebagai seorang psikolog, saya sering dulu ketika saya belum mempelajari ilmu psikologi gitu ya, saya sering menghakimi orang sedemikian rupa, artinya ih jahat banget. Tapi ketika sudah mempelajari ilmu humanity gitu ya, kemanusiaan, saya nggak lekas-lekas begitu. Saya telah dulu kenapa, justru motifnya teman-teman. Oleh karena itu, lebih dari standar yang dimaksud, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan menciptakan motif-motif yang membuat orang kecewa sama kita, yang membuat orang bertingkah laku negatif sama kita. Semua dimulai dari kita dulu, teman-teman. Kalau ternyata kita udah cukup baik, berusaha hidup benar, tapi masih ada aja orang yang dalam tanda kutip menikam kita dari belakang, itu sudah memang apa ya, bukan takdir, lebih kepada Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Lebih sabar, karakter kita lebih dibentuk, lebih mungkin sebuah ujian untuk kita naik kelas dan lain-lain. Yang penting bagian kita nggak ada ruginya untuk berbuat baik, teman. Ya, yang berikutnya adalah tindakan. Tindakan ini lebih cenderung kepada sebuah perilaku yang disengaja, teman ya. Misal, ngatain teman kita di depan umum meskipun mungkin terbiasa karena bercanda. Tapi sekarang udah mulai dikurangin bercandaan-bercandaan yang negatif, teman-teman. Saling mengingatkan. Kalau sesama temen lagi ketemu, sama-sama nih yang lagi dengar hari ini, atau nanti kalian ada home on site, lalu ternyata bercandaannya sudah di luar batas, saling mengingatkan, teman-teman. Betul tiket ke surga itu sendiri-sendiri. Tapi nggak ada salahnya dong kalau kita bisa ajak orang lain untuk bareng-bareng sama kita. Gitu ya. Berikutnya, di Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya rasa kita sepakat bahwa pikiran dan perasaan Tuhan itu begitu humanis, teman-teman. Artinya memikirkan bagaimana orang lain diperlakukan itu rasanya gimana sih, layak atau enggak sih, dan lain sebagainya. Memikirkan tidak hanya keegoisan kita, tapi juga memikirkan ketika kita punya keluarga, ketika kita punya teman dekat, lagi kesusahan gitu ya, apa yang bisa kita bantu, kita upayakan. Bukan berarti segala sesuatu yang dia minta kita kasih, enggak. Kita juga perlu berhikmat gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman pasti paham apa yang saya maksud mengenai dalam konteks membantu orang lain, teman-teman. Dan menaruh pikiran dan perasaan yang sama itu juga dengan Kristus adalah pikiran-pikiran yang positif. Rasanya memang nggak mudah sih, apalagi dewasa muda ini banyak sekali tantangan ya. Pornografi, shopping online juga termasuk salah satunya.
sehingga membuat kita membabi buta gitu ya. Apalagi kalau kita nih perempuan-perempuan udah melihat di mall atau di Shopee misalnya 12-12 sale, weh, flash sale ya teman-teman ya. Yang nggak penting dijadiin penting. Padahal sebenarnya nggak penting. Nah itu sebuah perilaku tindakan, yang tadi tuh tindakan, kita sadari, tapi kita nggak bisa kontrol. Impulsif jadinya teman-teman. Nah hal seperti itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena di buah-buah roh itu ada pengendalian diri kan teman-teman. Penguasaan diri, pengendalian diri itu yang dimau juga. Pikirkan kembali apakah itu perlu atau enggak seperti itu. Belajar, kita semua sama-sama belajar karena itu berproses ya. Lalu kemudian buat yang cowok-cowok game online mungkin pulang kerja belum beberes, belum makan, belum mandi gitu ya. Sudah langsung pegang handphone misalnya. Kita juga yang cewek-cewek suka gitu ya Instagram, YouTube dan lain-lain drama Korea teman-teman ya. Itu semua bukan yang nggak boleh, boleh untuk refreshing dan lain-lain. Tapi juga mesti tahu batas teman-teman. Hal sekecil-kecil itu saja yang coba kita upayakan dulu dalam hidup kita. Lalu kemudian ini yang saya mau bicarakan adalah tentang racun. Dunia ini sekarang tidak secara harafiah memberikan ini racun buat kamu. Udah pasti kita tahu dong, gak bakalan kita makan. Narkoba deh, ada temen yang kasih nih ada bubuk ini nih, pasti kita tolak. Karena kita tahu itu gak baik. Tapi kita belajar untuk lebih peka lagi supaya kita tahu di dunia ini racun apa ya bentuknya bervariasi yang ternyata juga sama-sama racun teman-teman. Seperti yang tadi saya ungkapkan ya, game online ini racun teman-teman yang lagi dipakai sama iblis untuk bisa menguasai anak-anak muda akhir-akhir ini. Tidak hanya anak muda, anak-anak kecil juga. Akibatnya apa? Kalau tanpa di bawah pengawasan, tembak-tembakan, Mobile Legend apalagi dan lain-lain. Zombie misalnya. Mereka jadinya loss of control. Karena apa yang dilihat dari mata turun juga ke dalam hati dan bisa masuk ke pikiran lalu keluar dalam tindakan kita. Jadi lebih agresif, nggak sabaran dan lain-lain, gampang emosi. Berikutnya yang tadi saya sampaikan juga mengenai kebablasan shopping online. Ya, ih lucu barangnya, aduh limited, beli, misalnya gitu. Aduh, padahal baru beli lipstick kemarin, tapi ini lucu, lihat reviewnya selebgram-selebgram gitu ya, kecantol. Padahal sebenarnya kita bisa ya mengendalikan habisin dulu satu. Akibatnya beli satu banyak, ujung-ujungnya mubazir juga ada yang kebuang, expired dan lain-lain. Dan yang berikutnya ini kira-kira aplikasi apa nih teman-teman? Ada yang tahu gak? Apakah ada yang tahu atau mau menebak kira-kira apa ini? Depannya T, teman-teman. Huruf T. Apa ya? Ada gak yang bisa tahu? Yobel, tahu gak Yobel? Enggak. Evangelista tahu nggak? Aku bingung nih panggilnya Desire, Desire. Aku panggilnya nama belakangnya aja Evangelista. Kira-kira apa ini aplikasi apa? Oh, ada yang masuk ke chat. Tinder. Oke. Kamu tahu ya? Pernah install? Enggak. Oke. Teman-teman, aplikasi Tinder tahu dong? Buat ngapain sih Tinder? Daripada senyum-senyum nih ya, yang cewek, yang cowok. Aplikasi Tinder itu buat apa ya kira-kira? Oh, kayaknya Yobel masih bingung nih. Yobel, kamu tahu gak aplikasi Tinder? Pernah denger gak? Pernah, cuma nggak tahu itu aplikasi apa. Oh, nggak tahu ya. Habis ini langsung dicari nih kayaknya di Play Store nih ya. Ini aplikasi bukan pornografi sih teman-teman. Ini aplikasi buat sebenarnya buat yang single-single untuk mencari pasangan. Cuman bahayanya adalah kita bisa terjerumus ke dalam relasi yang nggak sehat juga. Karena belum tentu kenal baik dengan orangnya. Bahkan ternyata ada yang bohong pakai profilnya dan ternyata sudah bersuami atau beristri dan gitu-gitu tuh. Ya, hati-hati dengan ini. Yang dunia tawarkan itu bukan racun beneran bentuk racun, tapi berbagai hal di sekitar kita, kita perlu belajar untuk peka, teman-teman.
termasuk yang instan-instan, aplikasi pesanan makanan instan. Kan suka ada promo dan lain-lain gitu ya. Belilah sesuai kebutuhan. Gitu tuh teman-teman. Kenapa? Kalau enggak, berarti kita nggak ada penguasaan diri, teman-teman. Berikutnya, dari game yang tadi kita mainin, ini juga salah satu yang mau dibahas mengenai perspektif. Di mana perspektif tiap orang berbeda-beda. Tadi ada yang bisa langsung jawab. Ada yang ketika temennya udah jawab, memberikan ekspresi muka bingung. Mungkin dalam hatinya atau dalam pikirannya berpikir, kok bisa ya jawabannya itu? Waktu saya tampilkan tadi yang keramik lantai, waktu itu saya pernah main sama anak remaja yang lain, mereka tuh bingung. Mereka di kepala mereka adalah monyet-monyet gitu kan. Kan gak dapet tuh kata-katanya. Jadi kita mesti menghargai perspektif atau persepsi orang lain, teman-teman. Dalam kita berelasi satu dengan yang lain, dalam komunitas, komunitas akan menjadi sehat ketika ada yang namanya respect, menghargai. Tapi bukan berarti diterima terus gitu ya pendapat orang lain. Didengerin yang penting. Karena eh, seperti di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, kita tuh berbeda-beda tapi tetap satu harusnya. Kita adopsi Bhinneka Tunggal Ika di dalam komunitas home kita, teman-teman. Berbeda persepsi, berbeda pandangan, boleh. Berikan kesempatan orang untuk berpendapat. Namun kesepakatannya gimana nantinya? Gitu ya. Kalau kita mau berargumen balik, nah yang tadi tuh komunikasinya perlu dipikirkan. Intonasi, pilihan kata, supaya orang lain gak tersinggung, teman-teman. Komunikasi itu adalah seni. Kenapa saya sebut seni? Artinya itu berlatih terus, teman-teman. Latihan terus. Hari ini masih bikin orang tersinggung, besok latihan lagi. Kata-katanya diperbaiki. Bahkan bisa minta tolong teman dekat kita untuk membantu mengkoreksi diri kita. Selama kamu berteman sama aku, misalnya, kasih tahu dong hal-hal yang udah bagus dan yang gak bagus. Mungkin hal itu juga perlu dilakukan di dalam sebuah komunitas home. Supaya sama-sama bisa menilai dirinya sendiri juga. Dan punya kepekaan gitu ya. Oh ternyata aku di mata teman aku masih ada kurangnya ini loh. Gitu. Kalian ada home onsite-nya gak sih? Ada ya. Nah itu mungkin bisa diadakan kegiatan. Setiap orang pegang kertas misalnya. Menuliskan namanya di atas. Pusda misalnya. Lalu ayo dioper ke teman kanan. Tulisin apa sih kelebihan dan kelemahan nama orang yang di atas itu. Atau nanti dioper, dikemanain, diputer segala macam. Sehingga kita dapat evaluasi tentang diri kita seperti apa. Itu teman-teman ya. Karena kita kalau nggak pernah dapat evaluasi, kita cenderung egois teman-teman. Merasa diri kita udah paling bener aja menurut apa? Kacamatanya kita. Di sini saya pakai kacamata, minus saya 2,75. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pakai kacamata juga. Kalau ketemu nanti kita tukeran deh. Bisa gak? Enak gak? Nyaman gak? Enggak. Meskipun minusnya mungkin sama, tapi setelannya, dudukan gagangnya dan lain-lain kan berbeda ya. Oleh karena itu, jangan pernah paksakan pandangan kita untuk harus dipakai sama orang lain. Itu akan sulit, teman-teman. Ya. Lalu berikutnya, ini berkaitan juga dengan sinyal komunikasi. Kalau kita lagi kerja, wifi kita hijau, pasti kita aman-aman aja. Coba kita cek sinyal kita sama Tuhan. Sinyal kita sama teman-teman. Sinyal kita sama orang terdekat kita. Kita di kondisi yang mana nih? Mulai ditelaah apa masalahnya. Kenapa bisa begitu? Dan bikin strategi gimana ya supaya kita jadi lebih baik dalam hal sinyal komunikasi itu, teman-teman. Karena sebenarnya sebuah permasalahan itu banyak terjadi basicnya apa sih? Kegagalan dalam berkomunikasi. Gitu. Tersinggung, sensitif, lalu kemudian overthinking, mulai mikir bahwa orang itu kayaknya eh, ngomongin aku. Itu semua kan dari cara kita berkomunikasi. Tidak hanya verbal, gestur. Misalnya Sela ketemu Yobel, ngebisik-bisik-bisik pas lagi ada si Windy lewat. Gitu kan? Nah, itu kan bisa menjadi sebuah bentuk komunikasi yang membuat orang lain overthinking, teman-teman. Kalau memang ada yang kita tidak suka, sampaikan.
Tapi ada banyak cara, intonasinya, pilihan kata, gestur. Nah, itu tuh yang perlu dipikirkan sebelum kita menyampaikan sebuah pendapat. Ini ada beberapa contoh bentuk komunikasi. Submisif, asertif, dan agresif. Kalau dilihat dari gambarnya, mana yang lebih baik teman-teman? Kira-kira. Boleh di chat, boleh disebutkan apakah yang merah, hijau, atau ungu yang baik. Hijau, yang asertif. Oke. Rata-rata menjawab memang semuanya menjawab hijau ya. Oke, kita sepakat. Karena kalau submisif itu tipe yang diomongin, dikatain apa, diem aja, nerima aja. Gitu ya teman-teman ya. Lama-lama jadinya sehat nggak? Tentu tidak sehat. Karena banyak yang dipendem. Orang-orang submisif kebanyakan awal mula dari indikasi depresi teman-teman. Karena dipendem sendiri. Nggak berani diungkapkan. Gitu loh. Maka submisif ini seharusnya kita nggak pilih gitu ya sebagai komunikasi yang efektif. Agresif. Dia bisa mengungkapkan. Tapi kasar. Nggak peduli perasaan orang lain. Bahkan bisa sampai merusak. Banting barang, pukul, dan lain-lain. Ini juga kita nggak harapkan terjadi di dalam komunitas kita. Yang paling tepat adalah asertif. Tetap bisa menyampaikan perasaannya. Saya kecewa loh sama Yobel. Misalnya gitu ya. Saya marah sama kamu. Soalnya kamu tadi begini-begini. Tapi bisa tetap mengontrol gesturnya, tindakannya. Supaya tidak merusak hati orang lain. Marah itu wajar teman-teman. Tapi kalau marah-marah sampai merusak, itu nggak wajar teman-teman. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Kenapa asertif baik? Karena kita bisa menyampaikan kebutuhannya kita, tapi juga kita tetap menampung pendapat orang lain. Ketika saya marah sama Yobel misalnya, saya marah loh sama kamu Yobel. Kamu tahu gak saya marah? Saya kecewa karena tadi kamu nggak menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik. Oke. Dari sini apa deh yang kamu mau sampaikan deh? Kenapa kamu begitu? Jadi asertif itu adalah memberikan perasaan kita, kebutuhan kita apa, rasa kita gimana, tapi kita juga berusaha mendengarkan dari sisinya dia. Kalau agresif cuman diri kita doang nih yang kita mau keluarin. Kalau pasif dengerin doang kebutuhan orang, nerima terus. Gitu ya teman-teman ya. Jangan terlalu ekstrim kiri, jangan terlalu ekstrim kanan teman-teman. Kecuali kalau hubungan kita sama Tuhan. Ya memang itu sudah harusnya selalu on fire gitu ya. Harga mati itu, teman ya. Kita harus level up teman-teman dan yang paling penting ini juga filosofi kita diciptakan 2 telinga dan 1 mulut adalah untuk lebih banyak mendengarkan ketimbang cepat-cepat meresponi dengan kata-kata. Kebanyakan dari kita cepat-cepat kepengen sok menggurui, sok ngasih saran. Padahal sebenarnya kebanyakan dari permasalahan yang kita alami, kita kepengen orang mendengarkan dulu. Jangan cepet-cepet kasih sudut pandang kita. Mendengarkan beda ya teman-teman sama mendengar. Nah, saya mau tanya nih, supaya kita sama persepsi. Mendengarkan apa bedanya sama mendengar? Apa kira-kira ya? Boleh di chat, boleh. Kira-kira mendengarkan sama mendengar tuh apa bedanya ya? Saya tunggu chatnya. Ayo teman-teman. Kalau aku jawab kayaknya panjang nih Kak. Boleh silahkan dijawab. Mendengarkan, mendengar dulu deh. Mendengar itu lebih mengarah ke ya cukup dengar aja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hmm, Yang penting aku dengar cerita kamu, udah cukup. Tapi Oke. ketika mendengarkan, artinya kita memang benar-benar fokus dengan cerita orang tersebut, kita benar-benar tidak hanya sekedar simpati, tapi ada juga empati di dalamnya. Karena
ya bukan hanya karena ini yang menjadi permasalahan dia yang harus kita sudah berikan waktu kita. Artinya kita benar-benar harus memberikan effort lah, memberikan ya mungkin mendengarkan dengan sepenuh hati lah apa yang menjadi permasalahan dia. Itu sih Ya, Kak. oke, betul. Nah, ini juga ada pendapat dari Windy ya, kurang lebih sama ya. Berkesan lebih tulus dan fokus. Teman-teman, seorang konselor itu nggak harus dari seorang psikolog kayak saya. Nggak harus dari orang yang lulusan konseling pastoral, teman-teman. Nggak harus orang yang kuliah kekhususan tertentu. Setiap kita, kalian, itu bisa jadi konselor yang baik. Satu, syaratnya yaitu mendengarkan. Belajar mendengarkan. Betul, mendengar itu cuma sekilas sambil kita main handphone. Iya, gue dengerin lu kok, gitu misalnya. Tapi pikiran kita, hati kita nggak ada di situ. Tapi kalau mendengarkan, memang kita menyisihkan waktu, bukan menyisakan, teman-teman. Kita belajar menempatkan diri kita di orang lain yang lagi mau didengerin ceritanya. Gimana sih rasanya? Kalau lagi mau cerita tapi malah kayak nggak dianggap, misalnya dicuekin misalnya sambil sibuk sama yang lain misalnya gitu teman-teman ya. Jadi belajarlah untuk banyak-banyak mendengarkan, listen, not hearing. Kalau hearing itu mendengar supaya kita menjadi paham apa maksudnya orang lain, enggak langsung. Kalau mendengar tuh sering salah kaprah, jadinya kita malah overthinking. Ih, tadi dia kok ngomongin gue ya kayak gini, misalnya gitu, dan penuh curiga. Tapi di dalam mendengarkan, habis mendengarkan itu kita melakukan konfirmasi. Itulah gunanya teman-teman, supaya kita memahami demikian juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Belajar untuk peka, bangun suasana, bangun relasi. Lama-lama kita akan dapat feel-nya. Apa yang Tuhan mau. Itu dapat, berasa gitu, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi harus mengupayakan kita bangun relasi. Nggak perlu orang lihat, ih kamu nggak berdoa ya. Yang tahu hubungan kita dengan Tuhan adalah kita dengan dia. Karena doa itu nggak perlu seperti orang Farisi depan di kantor satu ruangan. Bentar ya teman-teman ya, saya doa dulu. Penyembahan dan lain-lain. Nggak perlu gitu teman-teman. Bahkan di Alkitab aja dikatakan masuk ke kamarmu, tutup pintumu, punya hubungan khusus dengan Tuhan. Mau kamu tidur dulu, nanti baru bangun, tengah malam berdoa, itu urusan kamu. Urusan kamu dengan Tuhan seperti itu. Tapi seharusnya juga tercermin di dalam relasi kita dengan sesama. Jadi gak ada istilah so suci. Kalau so suci itu hubungan seolah-olah baik, deket sama Tuhan. Tapi relasi dengan sesama minus. Kayak suhu derajat di Antartika teman-teman ya. Artinya apa yang kita teladani dari Tuhan harus kita implementasikan nyata dalam hidup kita. Walaupun belum tentu bisa selalu sempurna seperti Tuhan, tapi Pak Erastus selalu bilang, berupayalah untuk selalu belajar sempurna seperti dia. Susah, susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang, bukan gampang-gampang susah? Karena lebih banyak susahnya daripada gampangnya, teman-teman. Saya nggak mau kasih tahu yang terlalu muluk gitu. Oh, gampang ikut Tuhan. Susah. Semakin kita rajin, semakin kita punya hati untuk mau melekat. Rasain deh, ada aja masalahnya. Rasain deh, ada aja tantangannya. Kasih saya kesabaran Tuhan. Diketemuin sama si A, si B, si C yang jengkelin. Gitu teman-teman ya. Nah yang berikutnya, more than standard adalah menjadi seseorang yang punya resilience. Daya tahan. Ketika ada badai, ketika ada sesuatu masalah yang datang, berusahalah untuk bisa bertahan, teman-teman. Bertahan dalam arti, jadi saya nggak boleh nangis, Kak. Nangis dong, boleh. Jadi saya nggak boleh kecewa, Kak. Boleh, itu perasaan. Tapi tetap harus bangun relasi sama Tuhan. Kecewa, sedih, marah, mau nangis silakan. Nggak ada istilah anak laki-laki tapi nggak boleh nangis, Kak, kata orang tuaku. Cengeng itu artinya, Kak. Itu sebetulnya perkataan yang menurut saya agak keliru ya teman-teman ya. Saya sharing dikit, saya kerja di sekolahan teman-teman.
Saya psikolog pendidikan, lalu ada klien saya itu kelas 6 SD, anak cowok, marah. Keseringan dia, kejadiannya banyak, dia tampar gurunya, laki-laki, karena nggak bisa memberikan dia nilai yang baik, nilai 70, tapi dia berharap dapat 80 ke atas. Lalu dia robek-robek buku pelajaran dia di pelajaran IPA, karena nilai dia salah satu. Jadi poinnya tidak 100, tidak sempurna. Lalu dia tonjok lagi temannya di WC dan lain-lain, dipanggil lah. Jadi kan, singkat cerita dipanggil. Pertemuan pertama mencoba bertahan, cool, dan lain-lain. Pertemuan kedua udah nggak tahan, dia udah mau nangis. Saya bilang nangis aja, nggak apa-apa daripada kamu tersiksa. Nggak kuat dia, nangis. Sambil nangis, sambil langsung lap-lap tisu, kayak jaga image teman-teman ya. Saya tanya, kenapa sih kamu? Gak mau nangis aja? Nggak apa-apa kok nangis, saya bilang. Nggak bisa, Miss. Tanya. Papa saya selalu bilang, anak laki-laki nggak boleh nangis. Artinya saya kalah sama orang di sekitar saya. Oh, jadi papa mamanya berpisah, teman-teman, divorce, bercerai. Jadi saya sampaikan, saya berikan pengetahuan bahwa menangis itu hal yang wajar. Tuhan ciptain kamu lubang air mata buat menangis. Gitu loh. Jadi kalau memang kondisi kita nggak kuat, bagaimana supaya bisa punya resilience? Sharing dengan orang yang kita percaya. Cari bantuan untuk konseling. Tetap datang komunitas. Jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena habitatnya orang Kristen adalah di pelayanannya. Teman-teman. Pelayanan apa? Mimbar. Nggak harus. Asyir juga pelayanan. Pelayanan kita sehari-hari dengan orang lain juga pelayanan, teman-teman. Jadi jangan pernah tinggalkan pelayanan kita. Karena itu habitat kita sebagai orang Kristen. Sebagai contoh ikan. Ikan lagi terluka di akuarium. Lalu apakah kita ambil dia, keluarin dari habitatnya, kita kasih dia bye-bye fever, kita pijit-pijit badan dia, kita selimutin dia di kasur sebelah kita? Kan enggak. Tetap kita masukin ke air habitatnya, kita kasih obat yang ditetes ke air, teman-teman. Artinya kita juga sama seperti itu. Kalau kita meninggalkan habitat kita menjauh dari Tuhan, semakin resilience itu tidak terbentuk, teman-teman. Kenapa? Kalau kita ada masalah yang membuat kita lemah, kita komunikasi sama Tuhan, saya yakin ada kekuatan. Pasti ada. Kecewa, sampaikan cerita. Seperti kita berdialog aja. Kalau kamu rasanya nggak punya keluarga untuk diceritain, tulis di jurnal, tulis di bukumu. Supaya kalau nanti kamu baca di kemudian hari, kemudian bulan, kemudian tahun, kamu bisa lihat bahwa betapa penyertaan Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Karena saya udah rasakan itu. Di saat sulit sekalipun, di saat jatuh sekalipun, sakit sekalipun, meskipun mungkin sakitnya nggak sembuh gitu ya. Tapi ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita. Oke. Resilience, komunitas bisa punya resilience kalau individu-individu di dalamnya sudah ada resilience-nya juga. Maka ini menjadi PR masing-masing individu untuk bisa punya resilience yang sehat. Supaya komunitas kalian, home kalian tetap sehat juga. Gitu ya. Kenapa resilience penting? Untuk melihat peluang. Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, kita melihat itu sebagai peluang untuk tumbuh. Lalu kita bisa komit sama tujuan kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol, omongan orang tua nggak bisa kita kontrol ya. Penilaian orang lain terhadap kita nggak bisa kontrol. Biarkan itu mengalir. Tapi kita bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol. Apa aja kira-kira yang bisa kita kontrol, teman-teman? Coba dibantu dijawab, apa yang bisa kita kontrol, teman-teman? Oke. Perasaan, betul. Mau tersinggung atau enggak itu pilihan kita loh, teman-teman. Mau kita marah, mau kita kecewa itu pilihan kita. Mau kita, pikiran kita itu yang kita bisa kontrol. Emosi kita itu bisa kita kontrol. Perkataan yang hendak keluar dari mulut kita, sebelum keluar kita bisa pikirin dulu tindakan kita. All about ourselves itu bisa kita kontrol. Dan kita nggak bisa kontrol situasi di luar kita, teman-teman. Kalau teman kita, teman dekat kita merasa kita bisa kontrol dengan mengingatkan, that's good.
Tapi kalau kita sudah ingatkan dia tetap melakukan, berarti sudah di luar kontrolnya kita. Yang penting tetap menjadi bagian kita adalah lakukan yang baik. Lalu orang yang resilient adalah tidak mudah menyalahkan dirinya sendiri dan orang lain. Ada ya orang yang dikit-dikit, ya emang ini semua salah saya memang gak berguna, saya memang nggak punya harga diri, saya memang begini, mengexcuse terus dirinya, nggak bisa berkembang yang seperti itu, karena banyak excuse-nya. Misal, kepribadian introvert dan extrovert. Banyak sekali orang di dunia ini menyatakan bahwa yang buruk itu yang mana teman-teman? Introvert ya. Extrovert tuh katanya paling baik, padahal enggak. Dua-duanya sama-sama ada baiknya dan ada negatifnya. Orang introvert yang nggak punya resilient akan bilang kayak gini, ya apalah saya introvert, emang saya begini, nggak berani ngomong di depan. Jadilah kamu demikian terus. Artinya kamu nggak bisa mendobrak kelemahanmu. Padahal sebetulnya introvert dan extrovert punya kelemahan, tapi dia bisa latihan untuk bisa seimbang dalam lingkungan sosial, teman-teman. Latihan gimana caranya? Ya ikutlah seminar, ikutlah edukasi, ikutlah komunitas, mintalah tangkaplah peluang ketika diminta untuk jadi pemimpin pujian, pembuka doa dan lain-lain, supaya kita percaya diri. Lalu orang yang resilient adalah orang yang punya empati, teman-teman. Bisa mikirin gimana perasaan orang lain ya. Lalu orang yang resilient berusaha untuk selalu berpikir dengan sudut pandang yang positif. Dari ciri-ciri ini saya nggak tanya ke kalian, tapi kalian refleksi sendiri. Apakah kalian orang-orang yang sudah punya resilience yang baik atau belum? Kalau belum, ayo dimulai, dilatih. Ya. Ciptakan kebiasaan untuk berpikir positif. Caranya gimana? Setiap hari minimal pikirkan satu aja gratitude, hal yang bisa disyukuri. Tujuannya apa? Tujuannya tidak memberikan ruang kepada pikiran negatif untuk menguasai kita. Teman-teman, kalau itu sudah terbiasa dan menjadi kebiasaan, maka rasanya kita nggak terbiasa untuk punya pikiran negatif deh. Gitu. Nggak mudah ya, banyak banget PR-nya teman-teman. Nggak apa-apa, seperti benih yang ditanam di dalam tanah, disiram aja dikit-dikit. Lama-lama dia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Oke teman-teman, kalau sekarang kehidupan kita, kalian, saya, belum sesempurna itu, nggak apa-apa pelan-pelan. Ada waktunya kita bisa cepet perbaiki diri kita, ada waktunya juga kita merasa nggak bisa secepat itu. Jangan bandingin sama orang lain. Bandingin aja sama diri kita sendiri dari hari ke hari. Kita akan lihat bahwa ternyata kita berprogres. Kita ada kemajuan. Lebih baik berprogres meskipun sedikit seperti jalannya kura-kura daripada tidak sama sekali, teman-teman. Oke. Sharing saya selesai sampai di sini. Semoga kita bisa sama-sama ke langit baru bumi dan bumi baru untuk kita mulai hari ini. Setelah ini kita mesti bisa lebih daripada standar yang dunia inginkan, teman-teman. Walaupun nggak gampang, ya.